12-2 ini karena kita bekerjanya dalam fungsi dua variabel. Kalau kemarin kan kita bekerja dalam fungsi satu variabel ya, fx saja variabelnya, y sama dengan fx, fungsi dalam x saja, maka turunannya cuma dalam x saja, tidak ada yang lain. Nah, sekarang kita bekerjanya di fungsi dua variabel. Jadi z sama dengan fx, y. Jadi kalau diturunkan, turunan f gimana? Turunan f terhadap apa nih? Terhadap x atau terhadap y? Jadi harus jelas. Nah, sekarang nggak bisa lagi. Coba turunkan f. Nggak bisa. Kenapa? Karena harus jelas f ini diturunkan terhadap x atau y. Karena f ini fungsinya dalam dua variabel. Makanya ada namanya turunan parsial ya. Turunan parsial itu, nah misalkan ini contoh satu ya. Misalkan saya punya fx, y ya. fx, y sama dengan x kuadrat y ditambah 3y pangkat 3. Nah, fx ini maksudnya apa? Turunkan f terhadap x. Turunkan fungsi f-nya kan dalam dua variabel ya, ada x, y. Nah, tapi dia minta turunkannya terhadap x. Jadi turunkan ini terhadap x. Jadi kalau diturunkan terhadap x, y-nya dianggap sebagai konstanta ya. Jadi kalau ditanya fx, y berarti sama dengan, karena f diminta diturunkan terhadap x, berarti y-nya dianggap konstanta, berarti ini konstanta, turunan ini 0 ya. Nah, ini berarti tinggal 2xy ditambah 0, karena ini nggak ada x. Nah, tapi yang dimintakan fx 1,2. Turunan parsial f terhadap x di titik 1,2. Berarti tinggal dimasukkan titiknya. fx 1,2 berarti sama dengan 2 kali x-nya 1, y-nya 2 berarti sama dengan 4. Nah, sekarang fy 1,2 sama. Fy 1,2 berarti turunkan fungsi ini terhadap y. Berarti yang selain y dianggap konstanta. Berarti x-nya sebagai konstanta. Jadi kalau ditanya fy x, y berarti turunkan fy x, y berarti turunkan f terhadap y. Jadi turunkan terhadap y berarti ini konstanta ya. Berarti ini anggap aja x kuadrat itu 2. 2y turunannya apa? 2 kan? Nah, 2-nya siapa? X kuadrat. Berarti ini x kuadrat ditambah turunan y adalah 3, berarti 9y kuadrat. Nah, tapi yang ditanya fy 1,2. Fy 1,2 berarti tinggal diganti fy di 1,2. Sama dengan 1 kuadrat ditambah 9 kali y-nya 2 kuadrat. Berarti 1 ditambah 9 kali 4 berarti sama dengan 9 kali 4, 36 tambah 1 berarti 37. Ya. Nah, turunan parsial gitu ya. Gampang, sama. Nah, dalam notasi itu bisa fx ini ya, notasi fx ini sama aja dengan turunan parsial do terhadap x dari f. Nah, bisa dituliskan begini. Fx itu bisa dituliskan sebagai lambang turunannya pakai ini. Ini menandakan dia parsial. Kalau kemarin kan kalau di sebelumnya turunan biasa di mada 1 d per dx kan? Ya. D biasa karena dia turunan variabelnya cuma x. Nah, sekarang karena variabelnya lebih dari 1, nggak cuma x, notasinya beda. Notasinya ini dibacanya do. Do per do x dari f. Nah, ini notasi ini sama dengan ini artinya. Jadi kalau lihat ini itu berarti dimaknain ini. Kalau lihat ini berarti dimaknain sama dengan ini. Ya, atau ini juga bisa ditulis begini ya. Do f per do x. Nah, sama. Jadi f-nya masuk ke sini bisa juga. Sama seperti di mada 1 kan. Penulisan ini kan boleh seperti ini. Do per do f. Nah, ini sama aja dengan do f per df per dx. Begini. Ya. Nah, ini notasinya, notasi turunan parsial ini ya, beda. Nah, ini do, ini do. Nah, sekarang contoh berikutnya. Misalkan saya punya z sama dengan x kuadrat sin x y kuadrat. Ya. Yang ditanya adalah do z
per do X dan do Z per do Y. Do Z per do Y. Ya. Nah, sama. Berarti kan Z itu sama dengan Fx, Y ya. Z itu sama dengan Fx, Y. Jadi ini itu sebenarnya sama aja dengan Fx, Y sama dengan X kuadrat sin XY kuadrat. Sama ya. Karena Z itu sama dengan Fx, Y. Oke, berarti kalau ditanya do Z per do X itu kita boleh tuliskan gini. Nah, Zx ya. Berarti Z ini diturunkan terhadap X. Berarti Y-nya dianggap sebagai konstanta. Ya. Z diturunkan terhadap X, Y-nya dianggap konstanta. Lihat ini ada perkalian X, ada X kuadrat kali sin X misalkan. Berarti ini turunannya pakai U kali V. Berarti U aksen V. Ya. U aksen berarti 2X. V-nya adalah siapa? V-nya adalah sin XY kuadrat. Ya. Sin XY kuadrat ditambah ya, U aksen V ditambah U kali V aksen. Ya. U-nya berarti X kuadrat kali V aksen. Nah, turunannya sin, ini Y-nya dianggap konstanta ya, karena turunan terhadap X. Jadi anggap aja ini sin 2X. Sin, ini anggap sebagai 2, ini X. Sin 2X turunannya apa? Turunan sin 2X adalah sin 2X turunannya, kalau nggak bisa, berarti ya sin-nya turunin dulu. Turunan sin apa? Cos. Ya, cos 2X. Duanya tadi siapa? Duanya tadi Y kuadrat kan? Nah, berarti cos X Y kuadrat ya. Baru yang dalam diturunkan lagi kan? Turunan ini terhadap X, berarti ini dianggap konstanta. Kali Y kuadrat ya. Berarti Zx-nya sama dengan 2X sin XY kuadrat ditambah X kuadrat X kuadrat Y kuadrat kali cos X Y kuadrat. Ini Zx ya. Sekarang do Z per do Y. Do Z per do Y itu berarti sama. Berarti Z Y. Berarti turunkan Z ini, tapi yang dipandang cuma Y-nya. Berarti X-nya dianggap konstanta, X-nya dianggap konstanta. Berarti anggap aja ini 2 sin 2 Y kuadrat. Nah, ya, 2 sin 2 Y kuadrat. Berarti turunannya apa? Turunan terhadap Y kuadrat kan? Sin 2 Y kuadrat diturunkan terhadap Y. Karena ini konstanta, berarti tetap ada ya. Berarti X kuadrat. Turunan sin apa? Cos. Berarti cos X Y kuadrat. Ya. Terus turunan ini terhadap Y. Berarti apa? 2XY. Jadi Y-nya yang diturunkan kan? 2-nya turun, 2XY. Makanya 2XY. Ya. Nah, sekarang udah selesai. Itu ZY. Ya. Nah, sekarang interpretasinya apa sih? Interpretasinya itu ZX itu adalah, ya ingat ya, bahwa Z sama dengan Fx, Y. Ini kalau digambar gimana sih? Ya. Grafik ini kalau digambar gimana? Grafik ini kalau digambar itu berupa permukaan. Nah, anggap aja permukaannya ini. Nah, Zx itu adalah turunan dalam arah sumbu X. Nah, ini tuh Zx. Ini Zx. Kalau dia masih berupa fungsi begini, ini kan fungsi ya Zx-nya ya. Ini kan masih berupa fungsi ya, Zx ya. Berarti dia itu yang ini. Nah, yang kurvanya. Nah, yang kurvanya ini. Tapi kalau udah dimasukkan angkanya, seperti contoh sebelumnya, nah sebelumnya ini kan dimasukkan angkanya 1, 2, 1, 2. Berarti turunan dalam arah X di titik 1,2. Berarti X-nya 1, Y-nya 2. Nah ini. Nah, ketemulah gradien garis singgung dalam arah sumbu X. Ya, tahu bedanya ya? Coba lihat. Ini ya, Fx. Kalau Fx masih berupa fungsi, berarti dia itu cuman yang kurva. Nah, fungsi itu kan berupa kurva ya, berarti yang ini. Nah, tapi kalau dimasukkan titiknya di 1,2, berarti X-nya 1, Y-nya 2. Nah, di sini, nah, berarti dia sudah berubah jadi garis singgung. Sama kan konsepnya di mada 1? Ya, turunan titik kan? Kalau turunan di mada 1 kan,
sama, artinya sama dengan kemiringan garis singgung kan. Nah ini juga sama, kemiringan garis singgung tapi dalam arah sumbu X. ZY atau FY, FY juga sama. FY kalau masih berupa fungsi, ya berarti dia turunan dalam arah sumbu Y, berarti yang ini. Nah yang ini, yang pas menyinggung di permukaan, kan Z-nya itu yang ini nih, Z sama dengan Fx, Y, permukaannya itu yang ini. Nah ya, terus FY yang mana? FY itu sudah berubah fungsi. Nah, jadi yang ini dia. Nah, yang ini. Ya, udah diturunkan jadi yang ini. Terus kalau dimasukkan titiknya, FY 1,2. Berarti pada saat X-nya 1, Y-nya 2. Nah, di sini. Nah, dia jadi ini. Nah, jadi FY 1,2, 37 itu yang mana? Yang ini. Kemiringan garis singgung dalam arah sumbu Y. Ya. Sekarang, terus ini turunan parsial tingkat tinggi. Turunan parsial tingkat tinggi sama seperti di MADA 1. MADA 1 kita punya turunan ke-1, turunan kedua, ketiga, keempat ya. Ini turunan parsial juga punya. Juga bisa diturunkan berkali-kali ya. Jadi fxx berarti maksudnya f diturunkan terhadap x baru turunkan lagi terhadap x. Fxy berarti maksudnya apa? F diturunkan terhadap x baru hasilnya turunkan terhadap y. Gitu ya. Fyy berarti maksudnya apa? F diturunkan terhadap Y dulu, baru hasilnya turunkan lagi terhadap Y. Fyx, Fyx, ini Fxy, sama nggak ada sama Fyx? Beda urutan ya. Kalau Fxy berarti X-nya dulu turunkan, F-nya turunkan terhadap X, baru, ini kan F-nya turunkan dulu terhadap X, baru hasilnya turunkan terhadap Y. Kalau Fyx, F-nya turunkan dulu terhadap Y, baru hasilnya turunkan terhadap X. F-nya turunkan dulu terhadap Y, baru hasilnya diturunkan terhadap X. Konotasinya seperti ini. Do kuadrat F, do X, do Y. Ya. Contoh. Misalkan ini, ya, fungsinya Z sama dengan, ini biar kalian terbiasa ya, nggak bingung antara Z dengan Fx, Y. Di sini kan dia pakai Fx, Y ya, saya pakai Z di sini. Biar lebih sederhana, tapi itu sama aja maknanya. Karena Z sama dengan Fx, Y. Di Z sama dengan X, E, pangkat Y, min, sin, X per Y, ditambah X pangkat 3Y kuadrat. Nah, yang diminta apa? Yang diminta ini ZX, ZY, ZXX, ZYY, ZXY, ZYX. Ya, kita cari. Halo, tes. Dengar suara saya nggak dari tadi? Dengar, Pak. Dengar ya. Oke, saya lanjut ya. Oke. Nah, ini jadi kita cari dulu nih ZX. Kalau ZX berarti ini si Z ini diturunkan terhadap X. Berarti Y ini sebagai konstanta, dianggap konstanta. Y ini dianggap konstanta, Y ini dianggap konstanta. Berarti turunan konstantanya anggap saja ini 2 misalkan. Berarti 2X turunannya adalah 2 kan? Nah, 2-nya siapa? E pangkat Y. Berarti tetap E pangkat Y. Min turunan sin apa? Cos kan ya. Berarti cos X per Y ya. Sin-nya dulu diturunkan, baru ini dalamnya diturunkan. Dalamnya ini diturunkan terhadap siapa? Terhadap X. Berarti ini kan sama aja dengan seper YX ya. Seper YX, seper Y-nya dianggap konstanta, anggap aja seper Y itu 2. 2X turunannya berarti 2. Nah, 2-nya tadi siapa? Seper Y. Berarti dikali seper Y. Ditambah X pangkat 3Y kuadrat. Nah, kan ini terhadap X, berarti Y kuadratnya dianggap konstanta. Konstantanya berapa? Anggap aja 3 misalkan. 3X pangkat 3. Berarti turunannya apa? 3 kali 3X pangkat 2. 3-nya siapa? Y kuadrat. Berarti Y kuadrat kali 3X kuadrat. Berarti sama dengan E pangkat Y min cos X per Y seper Y ya ditambah 3X kuadrat kuadrat. Nah, sekarang ZY. Coba kalau ZY berarti sekarang X-nya yang dianggap konstanta ya. X-nya dianggap konstanta, ini dianggap konstanta,
ini dianggap konstanta. Berarti E pangkat Y turunannya apa terhadap Y? E pangkat Y turunannya tetap E pangkat Y kan? Ya, X-nya konstanta, berarti masih tetap X E pangkat Y. Kenapa? Iya, karena diturunkan terhadap Y. E pangkat Y turunannya kan E pangkat Y. X-nya kok nggak hilang? Ya, karena X-nya kan dianggap konstanta. Kalau 2E pangkat Y turunannya kan tetap 2E pangkat Y. Ya. Sekarang ini min sin X per Y. Turunan sin apa? Turunan sin cos. Berarti min cos X per Y. Nah, sekarang hati-hati yang ini yang konstanta sekarang adalah X-nya. Y-nya sebagai variabelnya ya. Berarti anggap saja 2 kali seper Y. 2 kali seper Y atau 2 per Y. Turunan 2 per Y apa? Turunan 2 per Y terhadap Y. Atau turunan 2 per Y terhadap Y. Ya benar. Sama kayak len kan ya? Sama kayak 1 per X kan? 2 per X kan ya? Turunan 2 per X apa? Len ya. Nah, tapi karena ada pengalinya 2, berarti masih ikut. Berarti X kali len Y. Sebentar. Seper Y, Y pangkat min 1, berarti Y pangkat min 2, bukan len ya. Bukan len ya. Nah, kan ini 1 per Y. 1 per Y itu berarti Y-nya kan pangkat min 1 ya. Kalau diturunkan berarti pangkat min 2. Ya, kalau pangkat min 2 berarti bukan len ya. Berarti X-nya ini masih konstanta, masih ada di sini. X per seper Y ini turunannya jadi Y kuadrat. Ditambah, ini diturunkan terhadap Y, berarti X pangkat 3-nya masih tetap, berarti 2-nya pindah ke depan. Berarti 2 X pangkat 3Y. Gitu ya. ZX, ZY udah. Sekarang ZXX. ZXX berarti ya ZX diturunkan lagi terhadap X. ZX-nya tadi siapa? ZY-nya kan ini kan. Ya, turunkan lagi terhadap X. Ini ada X-nya nggak? Nggak ada. Berarti ini dianggap konstanta. Dengan konstanta 0. Berarti habis. Karena yang ini sepertinya berarti kan konstanta ya. Tinggal ininya kan diturunkan kan. Turunan cos apa? Min sin. Berarti ini ada min lagi. Berarti jadi sin. Sin. Ya. Sin. Turunan cos kan min sin. Ada min berarti jadi sin. Sin X per Y. Ya. Seper Y ini kan sebagai konstanta ya. Berarti masih ada. Di seper Y pindah ke depan. Nah, ini kan diturunkan lagi kan. Kan habis menurunkan cosnya masuk ke sini ya. Turunan ini terhadap X. Jadi seper Y lagi kan ya. Seper Y. Berarti ini jadi seper Y kuadrat di sini ya. Seper Y kuadrat. Terus ditambah. Ini diturunkan terhadap X. Turunkan terhadap X. Berarti Y kuadratnya konstanta, berarti 6XY kuadrat. 6XY kuadrat. Ya. Oke. Udah, sekarang ZYY. Kalau ZYY, nah berarti ya lihatnya ZY. ZY, lalu turunkan lagi terhadap Y. Coba, ini yang ada Y-nya ini, dan ini. Oh, semuanya ada Y-nya ya. Semuanya ada Y-nya, berarti ini X-nya dianggap konstanta. 2E pangkat Y, turunannya adalah 2E pangkat Y kan tetap ya. Berarti X, E pangkat Y. Min. Nah, hati-hati. Ini sama-sama ada Y. Sama-sama ada Y. Berarti turunannya pakai U aksen V tambah U kali V aksen. Ya. Kan ini ada Y, ada Y. Perkalian Y kan. Cos fungsi dalam Y dikali fungsi dalam Y. Turunan dua fungsi dalam Y adalah U aksen V tambah U V aksen. Berarti minnya saya pisahkan di luar ya biar nggak bingung. Berarti ini diturunin U aksen dan turunan ini, turunan cos apa? Min sin. Berarti min sin X per Y. Nah, ini kita baru nurunin cosnya. X per Y-nya sekarang diturunin. X per Y-nya kalau diturunin terhadap apa? Terhadap Y. Berarti Y pangkat min 1 ya. Berarti X per Y kuadrat. Ya. Jadi baru U aksen kan? U aksen V. Nah, sekali lagi sama X per Y kuadrat. Nah, jadi X per Y kuadrat ini dari mana? Dari turunan ini. Kan kalau cos ini, cosnya dulu turunin, baru ini turunin kan. Turunan cos dari sini,
turunan ini ada di sini, dan ini baru dikali di sini. Ya, ini baru mana? Baru apa ini? Baru U aksen V. Ditambah U berarti cos X per Y, U kali V aksen. Nah, turunan ini terhadap Y. Y pangkat min 3 berarti ya. Berarti X per Y pangkat 3. Nah, ini dikurungin. Kan U aksen V ditambah U kali V aksen. Nah, sekarang yang ini. Ini diturunkan terhadap Y. Berarti tinggal ditambah 2X pangkat 3. 2X pangkat 3. Nah, berarti sama dengan siapa ini? X pangkat Y ditambah sin X per Y X kuadrat per Y pangkat 4 min X per Y pangkat 3 cos X per Y ditambah 2X pangkat 3. Ini min-nya saya masukkan ya. Min sama min jadi plus. Ini X kuadrat Y pangkat 4. Ini karena dia plus, tapi ketemu min di sini dia jadi negatif. Saya pindahkan ini di depan dulu. X per Y pangkat 3 cos X per Y. Baru ditambah 2X pangkat 3. Nah, ini Z. Nah, ini nanti kalau putus kita sambung lagi ya. Ini kan 34 menit sudah ya, 34 menit, 29 detik. Nanti saya telepon lagi sebentar lagi untuk sambungan berikutnya ya. Sekarang saya lanjut dulu, mudah-mudahan masih cukup. ZXY. ZXY berarti artinya apa? Turunkan dulu terhadap X, baru hasilnya terhadap Y. Berarti yang dilihat ZX. Nah, ini kan ZX ya. Nah, sekarang ini turunkan terhadap Y. Terhadap Y. Jadi E pangkat Y turunannya tetap E pangkat Y turunkan terhadap Y. Wah, ini ada 2 kali Y nih, ada perkalian Y. Cos X per Y dikali 1 per Y. Nah, padahal semuanya diturunkan terhadap Y. Berarti hati-hati. Jadi harus pakai turunan perkalian U aksen V tambah UV aksen. Ya. U aksen V tambah UV aksen. Berarti min, ini biar nggak bingung. Nah, U aksen, turunan cos apa? Min. Berarti min sin X per Y, itu baru turunannya cos. Turunan ini apa? Terhadap Y. Berarti X per Y kuadrat. Berarti U aksen, nah kita baru ngerjain U aksen nih. Ini baru U aksen. U aksen V, nah, baru kali 1 per Y, ditambah U, berarti cos X per Y kali V aksen. Berarti 1 per Y kuadrat, ya. Baru ini diturunkan terhadap Y, berarti jadinya apa nih? 6 ya. 6 ditambah 6X kuadrat Y. Y-nya kan diturunkan, berarti 2 benda sini 6X kuadrat Y. Nah, sekarang kalau dirapikan berarti sama dengan E pangkat Y plus sin X per Y X per Y pangkat 3 min 1 per Y kuadrat cos X per Y ditambah 6X kuadrat Y. Nah, ya, ini Z X Y. Coba kita cek dulu benar nggak? ZX-nya E pangkat Y, ini kan ZX ya, ini kan ZX ya, E pangkat Y, min cos X per Y, kali 1 per Y, ini sebenarnya di depan, nggak masalah, 3X kuadrat juga oke, benar ya, ini berarti benar. Sekarang, yang ZY, ZY-nya XE pangkat Y, E pangkat Y, 2X pangkat 3Y, 2X pangkat 3Y, oh ini kok min ya, di sini plus, apa ini yang salah? Berarti Z-nya terhadap Y. Turunan sin kan cos ya. Turunan sin cos. Oh iya ya. Coba lihat apa yang salah. Yang salah ini ya. Kan kalau ini diturunkan terhadap Y, ya, turunan sin cos ini. Ya, baru ini diturunkan X per Y. Ini kan Y pangkat min 1 ya. Y pangkat min 1 kan jadi Y pangkat min 2. Y pangkat min 2 berarti jadi ada min kan ya. Y pangkat min 1 turunannya apa? Y pangkat min 1. Turunannya berarti min Y pangkat min 2. Gitu kan ya?
min Y pangkat min 2. Kalau diturunkan kan jadinya min Y pangkat min 2. Ada minnya kan? Ya. Jadi di sini harusnya ada minnya ya. Nah, itu yang plus ya. Yang plus adalah yang ZY. Ini tetap min. Terus XY X kuadrat G. Nah, berarti yang ada ZY-nya ini perlu kita cek lagi nih. Berarti ini salah. Ini benar. Coba kita cek dulu. ZXX-nya 1 per Y kuadrat benar. Sin X per Y benar. Ditambah 6 Y kuadrat G benar. ZY, nah ZY ini udah pasti salah ya. Karena ZY-nya salah tadi. ZY-nya salah. Berarti coba kita cek. Berarti X ini harusnya plus ya. Berarti di sini harusnya plus. Di sini harusnya plus. Nah, ini. Jadi di sini plus sama min ini hasilnya harusnya min. Nah, min sin xy x, oke. Berarti ini harusnya plus ya. Plus. Nah, ini plus cos xy. Ya, oke, coba kita cek. Ini apa? ZY. XE pangkat Y, betul. X kuadrat Y pangkat 4. X kuadrat Y pangkat 4. Sin XY. ZY diturunkan terhadap Y. Ini terhadap Y, benar. Masih ini. Ini terhadap Y, turunan cos min sin. Turunan ini X per Y kan. X per Y berarti ada Y-nya kan pangkat min 1. Berarti turunannya jadi min. Y pangkat min 2 kan. Y pangkat min 2 kan berarti per Y pangkat 2. Min X per Y kuadrat dikali V. Ini U aksen. U aksennya itu ini. U aksen V. Ya, ditambah U. U-nya ini. V aksen. Nah, V aksen apa? Ini kan Y pangkat min 2. Y pangkat min 2 turunannya apa? Min 2 Y pangkat min 3 kan? Min 2 Y pangkat min 3. Y pangkat min 3 itu per Y pangkat 3. Ya. Berarti U aksen V tambah U kali V aksen. U kali V aksen. V aksennya dari ini tuh ini. Ya. Lalu tambah yang belakang ini turunan terhadap Y tinggal X pangkat 3. Berarti min sama min ini plus kan? Plus. Jadi di sini plus, ini min 2, berarti jadi ada min 2 di sini kan? Jadi ada min 2. Ini udah sama-sama. ZY udah sama-sama. Ada min 2. Nah, terus ZXY juga sama, ZXY juga sama. Kita lihat ZX-nya ini pangkat Y tetap di sini, min ada di sini, turunan cos itu min sin X per Y. Nah, ini X per Y turunannya kan ada minnya ya. Ada minnya, min X per Y kuadrat dikali 1 per Y. Ya, ini berarti baru U aksen V, U aksennya segini kali V, ya, ditambah U, punya kan cos X per Y, U kali V aksen. Nah, 1 per Y turunannya kan ada minnya. Min 1 per Y kuadrat V aksen. Ditambah 3X kuadrat Y kuadrat terhadap Y berarti 6X kuadrat Y. Ini min kali min hasilnya plus, plus ada min berarti jadi min di sini. Terus ini plus kali min, min, tapi kali min lagi berarti jadi plus di sini. Dan ini udah sama. Satu lagi terakhir Z, YX. Z, YX. Kalau ZYX, ya, ZYX. Nah, ZY-nya siapa? Berarti ini ZY diturunkan terhadap X. ZY-nya ini kan, ZY. Nah, berarti ini diturunkan terhadap X. ZYX. Berarti lihat ZY, baru turunkan terhadap X. ZY-nya ini turunkan terhadap X. Jadi ini tinggal Y pangkat Y bukan terhadap X. Ada perkalian X. Berarti ini pakai U aksen V tambah U kali V aksen. Terhadap X ya. U aksen. Sekarang terhadap X. Berarti 1 per Y kuadratnya konstan. U aksennya berarti tinggal 1 per Y kuadrat. Ya. U aksen V. Berarti cos X per Y ditambah U
kali X per Y kuadrat kali V aksen. V aksen berarti turunan cos adalah min sin X per Y. Turunan cos kan min sin ya. Nah, turunan ini tapi terhadap X. Berarti tinggal 1 per Y. Baru ini diturunkan terhadap X. Ini ditambah 6X kuadrat Y. Nah, berarti sama dengan E pangkat Y ditambah 1 per Y kuadrat cos X per Y. Ini min ini berarti tadi kan perkalian ya. Nah, ini kan ya. Kan U aksen V ya. ZY-nya. Ini U aksen V tambah U kali V aksen. U aksen V tambah U kali V aksen. Berarti ini perkalian ya. Jadi di sini jadi min X per Y kuadrat sin X per Y. Oh, ini dikali lagi sama seperti Y. Berarti ini jadi pangkat 3. Oke, ya. Baru ditambah 6X kuadrat Y. Cek ZYX ini E pangkat Y min X per 3 sin XY min X per Y pangkat 3 sin XY ditambah 1 per Y kuadrat cos XY ditambah 1 per Y kuadrat cos XY ditambah 6X kuadrat Y. Benar ya?